Saya mempunyai latar belakang seorang muslim yang sangat sungguh-sungguh dan sangat taat pada masa-masa kecil. Dan saya masa kecil selalu diwajibkan oleh ibu saya untuk menunaikan sholat gitu. Bahkan di pagi hari kalau kita sholat subuh itu, ibu saya menyuruh kita untuk mandi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih bersih untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ibu saya. Dan ibu saya sangat keras mendidik saya untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agama saya yang dulu, sahabat. Dan di dinding rumah itu ada rotan. Kalau kita bermalas-malasan atau tidak mengaji gitu ya, itu pasti kita kena rotan. Jadi begitu ketatnya pada masa-masa kecil. Bagaimana saya juga dulu sangat rajin ibadah, maksudnya soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu. Saat saya sekolah pun saya bawa sarung di tas saya. Ketika nanti tiba waktunya zuhur, pada waktu istirahat saya sholat di musola saya, di musola masjid. Konslet otaknya, bautnya satu hilang. Kena lockdown. Musola yang ada di sekolah gitu maksudnya, bukan masjid, musola ya. Jadi sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi bagaimana kerinduan saya dulu memang sangat tidak pernah berpikir sama sekali bahwa saya akan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya dulu berpikir bahwa orang Kristen itu Tuhannya 3. Saya berpikir dulu Tuhan orang Kristen ini Tuhan yang beranak. Saya dulu berpikir bahwa orang Kristen ini menyembah manusia. Karena apa yang saya pikirkan dulu dan sangat kuat itu dalam doktrin, dan saya percaya orang yang seagama dengan saya pada masa dulu, masih kecil pun dia sudah tahu bahwa nanti orang-orang Nasoro atau orang-orang Nasrani Kristen itu akan menjadi kayu api di neraka. Karena sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Di awal-awal dia perkenalkan jati dirinya. Kita semua mendengar dia sebagai oknum yang ngaku-ngaku sebagai seseorang yang berlatar belakang muslim yang taat. Ngaku sholat terus tanpa putus. Ngaku jika dia bermalas-malasan dan gak mau ngaji, dia bakal dipukul oleh ibunya. Luar biasa ketaatan pemuda ini. Maksud saya sengsara banget masa kecilnya. Dari pernyataannya sebagai muslim dengan segala ketaatannya, saya mengira hebat benar pemuda ini dan luar biasa banget perejengannya. Tetapi pandangan saya itu semua tiba-tiba sirna setelah mendengarkan dia mengaji surah Al-Ikhlas yang bacaannya sebagai berikut. Nah, sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Gebrak meja. Mengajinya ancur-ancur dan ancur telak. Dari mulai Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, dengan bacaannya yang semrawut, kemudian menghilangkan sebagian dari bacaan yang seharusnya walam yakullahu menjadi lam yakullahu, huruf wawunya terlewatkan. Kemudian yang seharusnya kufuwan ahad menjadi kupuan. Apa maksud dengan kupuan?
Inilah yang dinamakan anak yang baru lahir kemarin sore bermain dokter-dokteran dengan teman-teman. Selang beberapa detik kemudian dia buka klinik beneran. Yo ambrul con. Jamal Dodi ini termasuk murtadin yang ketol banget. Dalam misi-misi provokasi, suka banget membuat sesuatu yang bersinggungan dengan Islam. Bisa saya katakan kalau dia ini misionaris ya. Tapi kali ini saya nggak akan bahas tentang misinya. Yang saya akan bahas di sini adalah kebotolan dia saat melakukan kesaksian. Nggak pakai panjang lebar saya jelaskan. Yuk langsung simak lawak-lawaknya. Saya sudah mengalami namanya mimpi yang luar biasa. Namun sebelum sampai ke situ sahabat, saya mau bercerita bagaimana ketaatan saya dan apa yang saya lakukan pada masa dulu. Pada masa-masa saya remaja, saya sudah membawakan azan di masjid. Bagaimana sobat? PA kan? Kepeaan yang pertama, di Islam gak mengenal istilah pembawa azan, tetapi muazin. Pada masa-masa saya masih remaja pun saya sudah bawakan azan di masjid ya, karena anak-anak remaja pada masa itu masih banyak juga pada tahun-tahun itu tidak sungguh-sungguh di dalam agamanya. Namun saya sungguh-sungguh. Makanya waktu saya masih remaja pun saya sudah rajin ikut pengajian. Bahkan sampai saya tidak sikat gigi lagi pakai odol gitu ya, tapi pakai siwak gitu. Pernah saya sampai lakukan begitu. Namun ada juga yang bertentangan dengan sahabat saya Muslim yang berkata bahwa saya ini sudah masuk ke dalam Islam yang radikal, yang salah gitu. Nggak ada sejarah macam begitu. Kepeaan kedua, siwak itu bukan radikal oon, tapi sunnah dan bukan kesesatan. Namun sahabat yang terkasih, akhirnya saya dalam keimanan saya terus berjuang bagaimana supaya saya ini bisa nanti masuk surga. Karena ibu saya ingat kalau pergi dulu ke pasar, suka sekali dia membelikan saya buku-buku. Pada zaman tahun 9 itu ada buku-buku tentang neraka gitu ya. Bagaimana di neraka itu kita disiksa, bahkan itu kadang ada saya lihat gambar-gambarnya itu dicucuk pakai senjata tajam dari bawah sampai ke keluar mulutnya. Itu penyiksaan yang luar biasa, karena buku-buku itu saya lihat ada dulu buku-buku hitam putih yang kayak komik-komik gitu ya, tapi tentang neraka dia pada masa itu. Ada gambar-gambarnya gitu ya, menyeramkan. Makanya saya takut sekali kalau saya sampai tidak puasa bulan Ramadan, bahkan saya meninggalkan sholat. Saya sangat takut, saya takut masuk neraka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepeaan ketiga, murtadin bolo-bolo ini takut dengan komik neraka. Saya bilang juga apa, sejak kecil hidupnya kurang bahagia karena mungkin didikan ibunya yang berlebih sehingga menjadikan anaknya sengsara. Hanya sekedar info saja ya sobat, bahwa ibu murtadin bolo-bolo ini juga udah murtad. Oke lah sobat, mari kita lanjut ke lawakan berikutnya. Saya takut karena saya sering baca buku itu. Bahkan kalau saya mau tidur pun sebelum tidur saya berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, di situ sahabat bahwa memang ketaatan saya atas agama saya boleh dikatakan sangat sungguh-sungguh gitu. Walaupun saya memang bukan ustadz, bukan kihai, bukan. Cuman saya memang melayani, pelayan lah pada masa itu di masjid sebagai pembawa azan pada masa saya masih remaja ya. Gebrak meja. Bukti yang sangat jelas. Boleh-boleh saja kita wajib ragu dengan pengakuannya yang sebagai muslim, sebagai mantan muslim taat. Ya bisa jadi memang dia udah kadual sejak lahir. Membaca doa sebelum tidurnya bikin bulu hidung kita rontok ya sobat. Kemudian dia mengakui jika ketaatannya itu nggak sebanding dengan karena dia bukan ustadz dan dia bukan kihai.
Nggak ada aja. Istilah Kihai itu mungkin dia terinspirasi dengan film kungfu. Kihai, Kihai. Gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, bisa jadi dia nggak ngerti. Mungkin maksudnya kiai. Sudah salah-salah sebut istilah di dalam keislaman. Si Murtadin Bolo-Bolo masih berusaha menipu lagi dengan mengatakan, Cuman saya memang melayani pelayan lah pada masa itu di masjid sebagai pembawa azan pada masa saya masih remaja ya. mana ada pelayan masjid dan istilah pembawa azan. Mungkin maksud dia marbot yang serabutan menjadi muazin. Dari situ saja kita sudah bisa menerka-nerka kalau si Jamal Dodi ini Orang-orang Tulul emang nekat, oten ya. setelah Jamal Dodi susah payah mempertontonkan kebotolannya dengan rasa bangga dan tak tahu malu, seketika otaknya dipenuhi dengan halusinasi. Bagaimana halusinasinya? Simak sambil seruput kopi dan hisap rokok kalian pelan-pelan. Dan saya harap jangan tertawa. Mana tahan. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, saya bermimpi. Karena pada masa itu heboh isu-isu mau kiamat gitu ya. Heboh karena orang bilang tanggal 999 itu tanda-tanda mau kiamat. Namun di situ saya bermimpi. Mimpi saya waktu itu banyak datang ular kepada saya. Ular datang kepada saya. Itu mau menyerang saya, mau membinasakan saya. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Karena memang ular itu datang kepada saya. Saya pun naik ke atas pohon. Di atas pohon itu pun banyak sekali ular gitu ya. Di dalam mimpi ini saya pun bingung, nggak tahu lagi bagaimana. Wah, mati saya ini. Saya sudah berkata, ya Allah tolong saya ya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Saya berpikir saya minta pertolongan kepada Allah supaya Allah tuh menolong saya. Namun pertolongan itu tidak ada. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Di dalam mimpi saya itu pun saya membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun saya heran Saudara, memang pada masa itu saya bermimpi itu membaca surah Al-Fatihah gitu ya. Namun saya heran, itu ularnya tidak pergi juga gitu. Saya pun kok nggak pergi nih. Akhirnya karena saya sudah menjadi takut di dalam mimpi itu, akhirnya saya berkata, Tuhan siapapun tolong saya gitu. Lalu tiba-tiba ada tangan dari langit terulur kepada saya, mukanya bercahaya lalu mengangkat saya. Haleluya. Hari ketiga mimpi dengan mimpi yang sama. Saya pun heran, mimpi itu persis sama dengan apa yang saya mimpikan hari pertama, hari kedua, sampai ke hari ketiga dengan jalan mimpi yang sama. Memang saya berpikir kenapa dalam mimpi itu saya harus baca surat Al-Fatihah, kenapa enggak ayat kursi ya, saya pikir gitu. Cuman itulah namanya mimpi ya. Saya bermimpi pada masa itu bahwa saya sudah menjadi takut karena ular ini gitu. Lalu setelah itu saya pikir apa itu ya mimpi itu, kok mimpi sampai 3 hari berturut-turut dengan jalan. Otak dan mulut Murtadin Bolo-Bolo ini kebohongan demi kebohongan telah dipertontonkan. Pakai bilang kenapa saya baca Al-Fatihah saja dan gak baca ayat kursi saat di mimpi. Karena ente memang gak bisa baca ayat kursi. Lawang baca Al-Fatihah saja sudah ambrul cambuk gitu. Alasan apa lagi wahai pembohong? Kebohonganmu itu kebangetan. Kalau kata orang Jawa, ngapusine entek amek kurang golek rawono isih diutang-utang no. Wahai sobat, semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti Jamal Dodi ini. Udah murtad itu mbok ya bersaksi yang jujur. Jangan malah bikin drama fiktif macam Sailor Moon. Bagusan Sailor Moon masih laku. Lah ini niat promosi agamanya dengan cara yang gak baik. Astagfirullahaladzim. Semoga edukasi dan hiburan kali ini menjadi benteng hati yang bisa menjadikan kekuatan untuk terus istiqomah di dalam Islam buat kalian ya sobat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua telah tersampaikan. Jika ada silap kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah tonton video ini sampai beres.
Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like and share ke seluruh penjuru dunia. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang on pada murtad. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Amin jemaah, amin. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Hancur ini bangsa kalau begini terus.